Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, pada sesi ini kita akan masuk ke pembahasan lanjutan dari sistem informasi manajemen, yakni mengelola perusahaan digital, pada bagian bab ke-7 tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel pada poin 7.4, yakni revolusi nirkabel. Nah, pada 7.4 ini kita akan masuk pembahasan tentang sistem seluler. Apa sih yang menjadikan sebuah sistem seluler ini sekarang menjadi besar dan menjadi sangat dibutuhkan? Nah, kalau kita menarik ke belakang, melihat perkembangan sebelumnya, bahwa pada tahun 2012 diperkirakan 1,5 miliar telepon seluler yang terjual di seluruh dunia. Nah, ini. Nah, hampir 115 juta orang menggunakan smartphone di Amerika, dan 120 juta orang mengakses web menggunakan telepon seluler mereka. Seperti ini dikutip dari eMarketer 2012. Nah, selanjutnya, dalam beberapa tahun smartphone menjadi sumber pencarian yang utama, tidak lagi PC desktop. Layanan seluler digital menggunakan beberapa standar yang bersaing di Eropa dan hampir seluruh dunia di luar Amerika Serikat. Standar yang digunakan adalah Global System for Mobile Communication, yang sekarang kita ketahui sampai hari ini disebut dengan GSM. Kekuatan GSM terletak pada kapasitas penjelajahan internasionalnya. Nah, terdapat sistem telepon seluler GSM seperti yang di Indonesia ada Telkomsel, Indosat, atau yang baru-baru seperti seperti Tri dan lainnya. Standar bersaing dengan GSM atau standar telepon yang memberikan persaingan dengan GSM disebut dengan Code-Division Multiple Access atau disebut dengan CDMA, yang merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh Verizon dan Sprint. Kalau di Indonesia digunakan oleh Asia, Bakti Telkom, serta Telkom Fleksi. Nah, CDMA ini dikembangkan oleh militer selama Perang Dunia Kedua. CDMA mengirimkan beberapa frekuensi, menempati keseluruhan spektrum, dan secara beraturan memandu pengguna untuk mengetahui frekuensi beberapa waktu dan membuatnya menjadi lebih efisien dibanding GSM. Nah, sistem seluler generasi awal dirancang terutama untuk transmisi suara dan data yang terbatas dalam bentuk pesan singkat. Nah, saat ini nirkabel menawarkan jaringan 3G, 4G, di mana sekarang sudah masuk ke 4.5G atau 4.5G, dan akan datang masuk ke 5G. Jaringan 3G atau 3G network memiliki kapasitas transmisi mulai 114 kB untuk pengguna mobile. Katakanlah sebuah mobile sampai lebih dari 2 Mbps untuk pengguna yang diam, menawarkan kecepatan transmisi untuk email, melihat web, dan berbelanja online, tapi sangat lambat untuk video. Nah, jaringan 4G yang kita gunakan mayoritas pada tahun ini adalah 4G network, juga disebut dengan jaringan long term evolution atau LTE. Jadi, kalau kalian punya HP Android atau iPhone akan muncul kata huruf LTE. Itu artinya adalah long term evolution. Memiliki kecepatan yang lebih tinggi, yakni 1000 MB per detik untuk mengunduh dan kecepatan 50 MB untuk mengunggah. Setara dengan jaringan WiFi di rumah, LTE menyediakan lebih dari cukup kapasitas untuk menonton video dengan resolusi tinggi pada smartphone.
Nah, standar jaringan dan kecepatan tinggi yang kurang berkembang adalah WiMAX yang menggunakan standar Wi-Fi, tetapi dengan jangkauan yang diperluas hampir 30 mil cukup untuk meliputi sebuah wilayah metropolitan dan berpotensi di negara-negara kecil. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Mungkin kita pernah menggunakan laptop atau smartphone untuk mengakses internet walaupun kita berpindah dari satu ruang ke ruang lain, satu meja ke meja lain, satu kampus ke kampus yang lain. Nah, serangkaian teknologi yang menyediakan akses nirkabel berkecepatan tinggi untuk internet, baik PC maupun smartphone, pada telepon genggam atau telepon seluler. Nah, layanan berkecepatan tinggi yang baru ini telah memperluas akses internet ke banyak lokasi yang tidak mungkin tercakupi oleh layanan internet tradisional yang menggunakan kabel. Nah, apa sih layanan yang mereka gunakan itu untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya? Yang pertama adalah Bluetooth. Bluetooth merupakan nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802,15 yang sangat berguna untuk membuat jaringan area personal atau Personal Area Network (PAN). Berukuran kecil, ia menghubungkan sampai 8 peralatan dalam area seluas 10 meter menggunakan daya yang rendah. Komunikasi berbasis radio dan dapat melakukan transmisi sampai 722 kilobit per second dalam jangkauan 2,4 GHz. Nah, telepon nirkabel, pager, komputer, printer, serta perangkat komputasi menggunakan Bluetooth untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya dan bahkan beroperasi satu sama lainnya tanpa campur tangan dari pengguna. Kita lihat di sini. Ini smartphone terkoneksi dengan cellphone, terkoneksi dengan printer, smartphone terkoneksi dengan printer, wireless keyboard terkoneksi dengan printer, dan user komputer terkoneksi dengan cellphone. Nah, ini merupakan contoh bagaimana seseorang dapat langsung menghubungkan komputer netbook untuk mengirimkan sebuah file pada printer tanpa sambungan kabel. Nah, Bluetooth ini menghubungkan papan ketik nirkabel yang ini ke PC yang ini, atau ponsel earpiece tanpa kabel. Bluetooth memiliki persyaratan berdaya rendah, membuatnya sesuai untuk komputer genggam yang menggunakan baterai ataupun telepon seluler. Walaupun Bluetooth merupakan jaringan personal, ia juga digunakan oleh perusahaan besar. Seperti contoh, pengemudi FedEx menggunakan Bluetooth untuk mentransmisi data pengiriman yang ditangkap oleh komputer genggam PowerPad mereka ke transmitter seluler yang meneruskan data ke komputer perusahaan. Pengemudi tidak lagi harus menghabiskan waktu memasukkan barang ke dalam dock secara fisik pada transmitter, dan Bluetooth telah membuat FedEx berhemat $20 juta per tahun. Berikutnya adalah Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Nah, Wi-Fi merupakan serangkaian standar 802.11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel yang juga dikenal sebagai Wi-Fi. Standar pertama dari rangkaian yang digunakan secara luas adalah 802.11b yang dapat mentransmisikan data sampai 11 MB per second pada jangkauan 2,4 GHz yang tidak berlisensi dan memiliki jarak efektif antara 30 sampai 50 meter. Standar 802.11 dapat mengirimkan data mencapai 54 MB per second pada rentang daya 2,4 GHz. 802.11 memiliki kemampuan transmisi di atas 100 MB per second. PC dan netbook saat ini telah dirancang untuk dapat menggunakan Wi-Fi sebagaimana iPhone, iPad, dan smartphone lainnya. Nah, pada sebagian besar komunikasi Wi-Fi, perangkat nirkabel berkomunikasi dengan jaringan kabel LAN menggunakan access point. Sebuah access point adalah sebuah kotak yang berisi sebuah penerima radio atau receiver dan transmitter
dan antena yang terhubung ke jaringan kabel, router atau hub. Mobil akses seperti Verizon Mobile Hotspot menggunakan jaringan seluler yang telah ada untuk membuat jaringan Wi-Fi. Nah, kita ambil ilustrasi di sini, di mana ini adalah internet. Gambar ini mengilustrasikan jaringan kabel 802.11 yang menghubungkan sejumlah kecil perangkat mobil ke jaringan LAN. Yang ini. Nah, jaringan LAN tentu memiliki kapasitas yang lebih besar ke internet. Nah, sebagian besar perangkat nirkabel adalah mesin klien. Ini kliennya. Server menjadi pemancar yang digunakan klien mobile berada pada kabel LAN. Nah, access point nih mengendalikan perangkat nirkabel dan bertindak sebagai jembatan antara kabel LAN utama dan LAN nirkabel yang di posisi ini. Sebuah jembatan yang menghubungkan dua LAN yang berbeda teknologi. Yang satu menggunakan teknologi kabel, yang satu menggunakan teknologi jaringan wireless. Ini adalah access point. Ini adalah kabel LAN. Ini terkoneksi dengan kabel wired. Dan ini menggunakan Wi-Fi dengan teknologi 802.11. Access point juga mengendalikan pangkalan nirkabel. Ini ke sini. Penggunaan Wi-Fi yang paling banyak saat ini diperuntukkan bagi layanan internet nirkabel berkecepatan tinggi. Dalam hal ini, access point dihubungkan ke koneksi internet yang bisa datang dari layanan kabel atau layanan telepon DSL. Komputer dalam jangkauan access point memanfaatkannya untuk menautkan ke internet tanpa kabel. Jadi dari 1, 2, 3 access point mengonekkan pada jaringan kabel melalui router lalu mengakses ke internet. Nah, selain teknologi ini, ada juga teknologi yang lain, yakni hotspot. Hotspot biasanya terdiri dari satu atau lebih access point yang menyediakan akses internet nirkabel di tempat publik, seperti hotspot gratis atau tidak membutuhkan adanya penggunaan perangkat lunak tambahan. Lainnya mungkin membutuhkan aktivasi dan pembuatan akun pengguna dengan memberikan sebuah nomor kartu kredit pada web. Nah, bisnis dalam segala ukuran menggunakan jaringan Wi-Fi untuk menyediakan LAN nirkabel dan akses internet dengan biaya yang murah. Hotspot Wi-Fi dapat ditemukan di hotel, ruang tunggu bandara, perpustakaan, kafeteria, kampus, untuk memberikan akses mobil ke internet. Walaupun begitu, teknologi Wi-Fi memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya adalah fitur keamanan Wi-Fi yang memungkinkan jaringan ini rentan dimasuki oleh penyusup. Nah, kelemahan lain dari jaringan Wi-Fi adalah kerentanan terhadap gangguan dari sistem terdekat yang beroperasi di spektrum yang sama, karena ini menggunakan spektrum gelombang radio. Nah, spektrum yang sama ini antara lain telepon nirkabel, microwave oven, dan nirkabel lain-lainnya. Namun, jaringan nirkabel didasarkan pada standar 802.11n yang mampu untuk mengatasi permasalahan ini dengan menggunakan sejumlah antena nirkabel secara bersama-sama untuk mengirimkan serta menerima data, dan teknologi tersebut disebut dengan MIMO atau Multiple Input, Multiple Output untuk menyelaraskan sejumlah sinyal radio yang simultan. Nah, selain hotspot ada juga WiMAX. WiMAX sejumlah besar wilayah di Amerika Serikat dan seluruh dunia tidak memiliki akses ke koneksi Wi-Fi atau jaringan tetap broadband. Nah, jaringan sistem Wi-Fi tidak lebih dari 300 kaki dari pangkalan stasiun, membuatnya sulit bagi kelompok-kelompok pedesaan yang tidak memiliki layanan kabel atau layanan DSL untuk menentukan akses nirkabel ke internet. Nah, IEEE atau IEEE mengembangkan serangkaian standar baru yang dikenal dengan WiMAX untuk menangani permasalahan ini. WiMAX merupakan kepanjangan dari Worldwide Interoperability for Microwave.
merupakan istilah populer untuk standar IEEE 802.16. WMX memiliki jaringan akses nirkabel mencapai 31 mil dan kecepatan transmisi mencapai 75 MB per second. Antena WiMAX cukup kuat untuk mengarahkan koneksi internet berkecepatan tinggi ke antena, atap rumah, atau bisnis yang bermil-mil jauhnya. Nah, seluler handset dan laptop dengan kemampuan WiMAX saat ini mulai muncul di pasaran. Berikutnya adalah kita akan membahas jaringan RFID dan jaringan sensor nirkabel. Dan ini pasti kita pernah mendengar kata RFID. RFID merupakan sistem identifikasi frekuensi radio atau disebut dengan Radio Frequency Identification. Nah, RFID menyediakan teknologi canggih yang mampu melacak pergerakan barang dalam rantai pasokan. Sistem RFID menggunakan label kecil untuk microchip yang tertanam berisikan data tentang barang dan lokasinya untuk mengirim sinyal radio melalui jarak pendek kepada pembaca RFID atau disebut dengan RFID readers. Nah, pembaca RFID kemudian menyalurkan data tersebut ke jaringan komputer untuk diproses. Tidak seperti kode barang, label RFID tidak membutuhkan kontak line of sight untuk dibaca. Label RFID diprogram secara otomatis dengan informasi yang dapat mengidentifikasi secara khusus sebuah barang beserta informasi yang menyertainya, seperti lokasi, di mana dan kapan ia dibuat, dan statusnya selama produksi. Sebuah microchip ditanamkan pada label untuk menyimpan data. Sisa bagian dari label adalah sebuah antena yang mengirimkan data kepada alat pembaca. Alat pembaca terdiri dari sebuah antena dan transmitter radio dengan kemampuan menguraikan sandi atau disebut dengan decoding yang terdapat pada perangkat stasioner ataupun perangkat genggam. Alat pembaca mengirimkan gelombang radio kemanapun dalam jangkauan 1 inch hingga 100 kaki, bergantung pada kekuatan output, frekuensi radio yang digunakan, dan kondisi lingkungan sekitar. Ketika label RFID mendekat rentang alat pembaca, lalu diaktifkan dan mulai mengirimkan data, alat pembaca menangkap data tersebut, menguraikannya, dan mengirimkannya kembali melalui jaringan kabel atau nirkabel ke komputer host untuk diproses. Nah, datanya seperti ini. Kita lihat gambarnya, cara kerja RFID pada gambar 7.15. Nah, di sini sebuah microchip menyimpan data termasuk nomor identifikasi. Bagian lain dari label adalah sebuah antena yang memancarkan data ke mesin pembaca. Ini tagnya, ini labelnya, menggunakan jaringan radio. Nah, radio ini akan diterima oleh sebuah antena yang mentransmisikan data terus-menerus. Yang ini. Ketika pembaca RFID mendekati keberadaan sebuah label, pembaca ini akan membangunkannya, menginterogasinya, dan mendekode data tersebut. Kemudian pembaca akan mentransmisikan data ke sistem komputer melalui kabel atau nirkabel ke sini, ke host komputer. Nah, host komputer ini akan melakukan proses data dari label yang telah disampaikan oleh mesin pembaca RFID. Nah, RFID menggunakan transmisi radio berkekuatan rendah untuk membaca data yang disimpan dalam label yang memiliki jangkauan lebih dari 1 inci atau 100 kaki. Nah, mesin pembaca menangkap data dari label dan mengirimkannya melalui jaringan komputer house. Berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan jaringan sensor nirkabel. Nah, pada jaringan sensor nirkabel, kalau kita melihat teknologi yang canggih untuk memantau keamanan gedung atau mendeteksi zat berbahaya di udara, mungkin kita akan dapat menggunakan jaringan sensor nirkabel atau Wireless Sensor Network atau WSN. Atau kita tulis di sini WSN. WSN merupakan jaringan dari perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran dari banyak tempat pada wilayah yang luas. Di dalam perangkat ini terpasang pengolahan, penyimpanan, serta sensor frekuensi radio dan antena.
Mereka terhubung ke jaringan interkoneksi yang terus-menerus dan meneruskan data yang diperoleh ke komputer analisis. Formatnya seperti ini. Ya. Jaringan ini terdiri dari ratusan sampai ribuan node ini. Karena perangkat sensor nirkabel ditempatkan di luar selama bertahun-tahun tanpa pemeliharaan atau campur tangan manusia, mereka memiliki kebudayaan daya yang sangat rendah dan baterai yang mampu bertahan selama bertahun-tahun juga. Nah, sensor ini merupakan pola jaringan ini merupakan lingkaran kecil yang merepresentasikan node dengan tingkat yang lebih rendah dan lingkaran yang lebih besar mewakili high-end node. Node dengan tingkat lebih rendah meneruskan data ke satu sama lainnya ke node yang lebih tinggi dan mengirimkan data lebih cepat dan mempercepat kinerja jaringan. Dari ini node 1, 2 yang kecil akan mengirimkan datanya ke node yang lebih besar, dari node yang lebih besar akan mengirimkan datanya ke host. Setelah kirim host akan mengirimkan ke pengguna melalui jaringan internet. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, kita mengetahui bahwa node individu mengalir ke seluruh jaringan internet server yang memiliki daya pemrosesan yang lebih tinggi atau lebih besar. Nah, server ini bertindak sebagai gateway ke jaringan berbasis teknologi internet. Nah, jaringan sensor nirkabel berguna dalam bidang-bidang seperti pemantauan perubahan lingkungan, lalu lintas, atau kegiatan pemantauan militer, perlindungan properti, efisiensi operasi, serta pengelolaan mesin dan kendaraan. Membangun perimeter keamanan, pemantauan manajemen rantai pasokan, atau mendeteksi bahan kimia, biologi, atau bahan radiologi. Nah, untuk selanjutnya, silakan kalian isi latihan berikut untuk memperkuat pemahaman materi kalian tentang bab ke-7 telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel, poin 71 sampai poin 74. Berikut pelatihannya. Silakan nanti kalian kerjakan untuk mengingat-ingatnya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, serta nomor 5. Ya, nomor 5. Silakan jangan lupa kalian tulis di buku catatan agar mempermudah pemahaman kalian tentang bab ke-7. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.